Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video pelajaran kali ini kita akan fokus ke materi peluang ya, untuk persiapan ulangan maupun PTS ya. Langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama ya. Di sini ada soal tentang faktorial, 8 faktorial dibagi 7 faktorial, kemudian kalian bagi dengan 12 faktorial dibagi 11 faktorial ya. Sebelumnya kalian ingat-ingat terlebih dahulu tentang konsep faktorial. Sebagai contoh misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada 3 faktorial ya, ini artinya apa? Ya, artinya adalah perkalian 3 bilangan asli yang pertama. Berarti mulai dari 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi kesini angkanya mengecil sampai angka 1 ya. Ini tinggal kalian kalikan semuanya. 3 kali 2 6, 6 kali 1 tetap 6 ya. Hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Demikian pula kalau 4 faktorial. 4 faktorial artinya apa? Berarti ya perkalian 4 bilangan asli yang pertama. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti ini ya. Kemudian kalian kalikan saja 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1 tetap 24 ya. Jadi hasilnya adalah 24 ya. Untuk nanti ada pengecualian ya. Sudah pernah saya bahas di video pembelajaran yang sebelumnya ya. Untuk 0 faktorial ini ada pengecualian ya. 0 faktorial kalau dicari hasilnya adalah 1 ya. Jadi nanti khusus 0 faktorial nanti tidak bisa menggunakan definisi yang seperti ini ya. Jadi 0 faktorial ketemunya 1, kemudian 1 faktorial ini juga ketemunya 1 ya. Jadi untuk 0 faktorial dengan 1 faktorial ini hasilnya sama ya. Untuk pembahasan terkait dengan 0 faktorial sudah pernah saya sampaikan di pembahasan video yang sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal-soal ini ya. Untuk 8 faktorial. 8 faktorial kan kalau kita jabarkan berarti kan perkalian dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu ya. Nah, tapi tidak perlu kita tulis semuanya. Cukup kita tulis seperti ini ya. Yang 8 faktorial kita tulis 8 ya kali 7 dan seterusnya ya. Jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu cukup kita tulis menggunakan 7 faktorial ya. Jadi ini sudah mewakili angka 7 sampai angka 1 kita tulis menggunakan 7 faktorial. Kenapa kita berhenti di angka 7 faktorial? Karena di bagian bawah ini ada angka 7 faktorial ya. Berarti nanti ketika kita bagi ya, yang bagian 7 faktorial ini juga tidak perlu kita jabarkan. Berarti tetap 7 faktorial seperti ini ya. Kemudian per ini dibagi ya. Saya tulis pernya. Kemudian yang ini juga caranya sama seperti yang pola yang atas ya. 12 faktorial ini artinya kan perkalian dari angka 12 ya. 12 dikalikan 11 kalikan lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Tapi nggak usah kita tulis sampai angka 1, cukup kita wakili dengan 11 faktorial. Kenapa kita berhenti di angka 11 faktorial? Karena di bagian bawah ini ada 11 faktorial, nanti biar bisa dibagi ya. Kan nanti bisa kita sederhanakan ya. Jadi yang 11 faktorial ini tidak perlu kita jabarkan. Nah, kita tulis cukup 11 faktorial seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung tinggal kita cari hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka yang sama ya. 7 faktorial, ini juga 7 faktorial. Ini kan angkanya sama persis ya. Kalian ingat sifat pembagian, apabila sebuah bilangan dibagi dengan angka yang sama maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi ini bisa kita bagi saja ya. Ini 7 faktorial ya
dibagi dengan 7 faktorial, ini hasilnya adalah 1 ya. 1 nggak usah kita tulis karena 1 kalikan 8 hasilnya tetap 8 ya. Jadi untuk bagian yang atas ini hasilnya adalah 8 seperti ini ya. Kemudian dibagi, yang bawah pun sama. Di sini kalau kita amati, di sini ada 11 faktorial ya, dibagi dengan 11 faktorial, ini ketemunya juga 1 ya. Hasilnya 1, 12 kali 1 ketemunya 12 ya. Kita tulis 12 seperti ini ya. Kalau kita lihat hasil yang di option A sampai E, ini nggak ada jawaban 8/12, ini harus kita sederhanakan. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan sebuah pecahan ya? Kita bagi saja menggunakan angka yang sama ya. Ini 8 dengan 12 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 4 ya. Coba ini kalian bagi dengan angka 4. Dibagi dengan angka 4 ketemunya 2 ya. Ini dibagi dengan 4 ketemunya 3 ya. Seperti itu, sehingga hasilnya bisa kita tulis 2/3. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Lanjut untuk soal yang nomor 2. Hasil permutasi 2 unsur dari 6 unsur yang tersedia adalah, nah ini permutasi ya. Permutasi kalau kita lihat rumusnya ya, langsung aja kita masukkan ke rumus permutasi ya. Permutasi dengan unsur yang berbeda ya. Jadi N permutasi R ya, seperti ini, itu didefinisikan dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial ya. Jadi yang bawah itu N, ini N ya, N dikurangi R kemudian di faktorial. Nah, ini adalah rumus untuk permutasi dengan unsur yang berbeda ya. Jadi N ini adalah unsur yang disediakan ya. Nah, kalau dalam soal ini ya, mana unsur yang disediakan? Tentunya ini ya. Unsur yang disediakan adalah angka 6. Berarti N-nya nanti silahkan diganti dengan angka 6 karena 6 ini unsur yang tersedia ya. Kemudian R ini adalah unsur yang diambil. Unsur yang diambil adalah angka 2 ya. Jadi R ini nanti diganti dengan angka 2. Sehingga kalau kita tulis ya dari soal ini berarti 6 ya, 6 kemudian permutasi R-nya 2 ya. 6 permutasi 2. Seperti ini. Kemudian kita hitung ya. N-nya berarti 6 ya. 6 faktorial ya. 6 faktorial kemudian dibagi dengan 6 dikurangi 2 ya, karena rumusnya N dikurangi R berarti 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 4 ya. 4 ada faktorialnya ya, di rumus ada faktorialnya, kita tulis 4 faktorial. Nah, kalau udah seperti ini langsung saja kita hitung. Untuk menghitungnya menggunakan cara yang mirip ya, sama dengan yang nomor 1 ini ya. Berarti kalau kita hitung 6-nya ini kita jabarkan ya. 6 faktorial kan artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Tapi nggak usah kita tulis sampai angka 1 ya. Cukup kita tulis 6 kali 5 kali 4. Nah, angka 4 dan seterusnya sampai angka 1 ini saya tulis menggunakan 4 faktorial. Kenapa saya tulis cukup 4 faktorial? Karena bagian bawah ini ada 4 faktorial, jadi nanti bisa kalian sederhanakan ya. Jadi saya tulis per 4 faktorial ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, tinggal kita bagi saja ya.
Ini kan angkanya sama ya, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya adalah 1 ya. Karena 1 berarti ya tidak mempengaruhi hasil perkalian, berarti tinggal 6 kali 5 kali ini ketemunya 1 ya. 6 kali 5 kali 1 berapa? 30 ya. Iya, hasilnya adalah 30. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil yang sedang kita cari. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini ada simbol C. Simbol C ini adalah kombinasi ya. Kombinasi. Kombinasi rumusnya hampir sama ya. Mirip, cuma beda tipis dengan permutasi unsur yang berbeda ya. Jadi kita tulis dulu rumus untuk menghitung kombinasi ya. Jadi untuk penulisannya nanti ada beberapa jenis untuk menuliskan permutasi maupun yang kombinasi ya. Ada yang dengan cara ditulis depan dengan belakang seperti ini ya. Jadi angka yang di depan ini menunjukkan unsur yang disediakan, angka yang di belakang menunjukkan unsur yang diambil ya. Tapi boleh juga ditulis dengan simbol yang seperti ini ya. Jadi untuk permutasi ini juga boleh ditulis dengan simbol kayak gini. Permutasi berarti P ya. P, N-nya berapa ya yang disediakan, kemudian R-nya berapa yang diambil. Ya. Jadi penulisan yang ini ya, penulisan yang ini ya. Ini sama artinya dengan penulisan yang seperti ini ya. Oke, langsung kita kerjakan aja untuk yang ini ya. Jadi ini kalau kita tulis menggunakan simbol yang mirip seperti ini ya. Jadi ya sama aja 6 ya, 6 kemudian kombinasi 6 kombinasi 4 ya. 6 kombinasi 4. Nah, kita harus tahu rumus dari kombinasi ya. Rumus untuk menentukan kombinasi, masih ingat rumusnya ya. Jadi N kombinasi R ya, itu dirumuskan dengan N faktorial ya, N faktorial kemudian dibagi dengan N dikurangi R ya. Jadi yang bagian bawah ini mirip seperti rumus yang permutasi, N dikurangi R, ada faktorialnya ya, kemudian dikalikan. Nah ini bedanya di sini ya, ada pengalinya. Ini saya ganti dulu. Ini faktorial ya, kemudian dikalikan dengan R. Nah ini bedanya di sini ya. Jadi kalau rumus yang atas tadi ya hanya N min R faktorial untuk kombinasi ya, N min R faktorial, tapi untuk kombinasi ya N min R faktorial masih dikalikan dengan R faktorial ya. Nah, coba kita selesaikan untuk soal yang ini. Berarti 6 kombinasi 4 ya, 6 kombinasi 4 yang akan kita cari ya. Nah, 6 kombinasi 4 akan kita hitung menggunakan rumus kombinasi. Berarti kalau kita masukkan ke rumus ini berarti 6 ya faktorial ya, kemudian dibagi dengan N min R, berarti 6 dikurangi 4 berarti 2 ya, 2 faktorial kemudian dikalikan dengan R, R-nya berarti 4 ya, 4 faktorial. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah
tinggal kita selesaikan, kita jabarkan ya. 6 faktorial ini kan sama aja 6 kali 5 kali 4 3 2 1 ya. Nah, kita tidak perlu menulis sampai angka 1, tapi cukup 6 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 4. Nah, kita berhenti di 4 faktorial ya. 4 faktorial. Kenapa kita berhenti di angka 4? Karena bagian bawah ini ada angka 4 faktorial ya. Jadi biar sama nanti bisa kita bagi ya. Kemudian dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini langsung dihitung saja nggak apa-apa ya. 2 faktorial kan 2 kali 1. 2 kali 1 ketemunya 2 ya. Langsung saya tulis. Jadi 2 faktorial ini ketemunya 2 dikalikan dengan 4 faktorial. Ini tetap saja seperti ini ya. 4 faktorial. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita bagi saja. Ini kan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, ketemunya kan 1 ya. Ketemunya 1. Kemudian yang atas ada yang bisa kita bagi dengan yang di bawah, ini angka 2 ya. Angka 6-nya ya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya. Hasilnya adalah 3 ya. Berarti ini sudah berubah menjadi angka 3 ya, karena 6 dibagi 2 ketemunya 3. Berarti yang bawah habis semuanya ya. Habis semua, nggak usah kita tulis, tinggal yang atas. Yang atas ini ada angka 3 ya. 3 kali 5 ya. Berarti 15 ya. 4-nya ini udah hilang ya. Tinggal angka 3 ini ya. 3 yang 3 dari hasil 6 dibagi 2 tadi 3 ya, kali 5 ketemunya 15 ya. Jadi ini adalah hasil yang sedang kita cari ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut ya ke soal yang berikutnya, nomor 4 ya. Ini soal terkait dengan peluang ini ya. Peluang, tapi yang ditanyakan ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 4 keping uang logam ya. 4 keping uang logam ya. Uang logam atau koin ya. Koin, saya tulis sini ya, koin. Oh. Ya, koin. Koin ini kan bentuknya kepingan ya. Kepingan uang logam lingkaran wujudnya ya. Ini kan punya 2 sisi ya. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Ya, ada sisi angka, ada sisi gambar. Ini kalau 1 koin ya. Kalau 2 koin ya, nanti ruang sampel. Ruang sampel ini pengertiannya apa sih ruang sampel? Ya, keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi ya. Jadi yang namanya ruang sampel adalah keseluruhan ruang sampel yang mungkin terjadi ya. Ruang keseluruhan kejadian ya. Jadi dalam 1 koin akan mungkin terjadi angka dan gambar. Berarti ruang sampelnya kalau 1 koin ini 1 koin ruang sampelnya sebanyak 2 ya. Nah, bagaimana kalau 2 koin? 2 koin. Nah, untuk 2 koin caranya ya, untuk mencari ruang sampelnya ya, berarti ya 1 koin ini kan 2 ya. Kalau 2 koin berarti ya 2 pangkat 2. Ini rumusnya ya. Rumus untuk mencari banyaknya ruang sampel. Sehingga ketemunya adalah 4. Ya. Kalau 3 koin ya, 3 koin
3 koin rumusnya untuk menentukan ruang sampel ya 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 ya, ketemunya adalah 8. Nah, yang ditanyakan ini 4 koin. 4 koin. Kalau 4 koin berarti kan 2 pangkat 4 seperti itu ya. Berarti 2-nya ada 4 dikalikan semuanya, 2 kali 2 4 ya, kali 2 8, kali 2 lagi 16. Nah seperti ini ya. Ini adalah ruang sampel ya untuk 4 koin, ketemunya adalah 16. Nah, untuk penjabarannya kok ini bisa 4, 8, 16 ya. Ini sudah pernah saya terangkan pada video yang sebelumnya ya. Mungkin kalian bisa simak lagi untuk video yang penjelasan peluang suatu kejadian. Dulu saya pernah menjelaskan tentang ruang sampel itu seperti apa ya. Seperti koin, dadu, terus kartu bridge ya, sudah pernah saya terangkan semuanya ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Ini nomor 5 ya. Nomor 5. Ya, nomor 5 di sini ada soal dalam suatu ruang tunggu tersedia 3 kursi ya. Jika di ruang tunggu tersebut ada 5 orang, banyaknya cara mereka duduk berdampingan adalah. Nah, ini adalah soal yang terkait dengan aturan pengisian tempat yang kosong ya. Jadi ini bisa kita cari menggunakan ilmu logika ya. Orangnya ada 5 ya. Kursinya ada 3. Bagaimana caranya untuk menyusun tempat duduk mereka dengan cara duduk berdampingan ya. Jadi kita buat kotakan ya. Kita buat kotakan seperti ini. Ini adalah posisi kursi yang pertama ya. Ini posisi kursi yang kedua. Ini posisi kursi yang ketiga, seperti itu ya. Nah, untuk kursi yang pertama ini ya, karena orangnya ada 5 ya, yang mungkin bisa menduduki kursi yang ini ya, kan berarti anggap aja orangnya itu namanya si A, si B, si C, si D, dan E ya. Orangnya ada 5 ini. Yang bisa duduk di kursi yang pertama ini siapa saja. Nah, karena orangnya belum ada yang duduk ya, semuanya mungkin ya. Semuanya mungkin. A mungkin duduk di sini ya. B juga mungkin ya. C mungkin. D mungkin. E juga mungkin ya. Kelima-limanya mungkin ya. Berarti ini kursi yang pertama akan mungkin diduduki oleh 5 orang ya. Salah satu, maksudnya salah satu di antara 5 orang ini ya. Udah, lanjut untuk kursi yang kedua ya. Logikanya kan salah satu orang di antara A, B, C, D, E sudah duduk di kursi ini ya. Mungkin nggak kalau orang misalnya si A sudah duduk di sini kok duduk lagi di sini ya, kan nggak mungkin ya. Dalam satu kali waktu kok muncul dua posisi ya. Ada A di sini, ada A di sini, nggak mungkin ya. A-nya cuma 1 tok ya. Berarti kan
sudah hilang kesempatan. Jadi apabila A, anggap aja yang duduk di sebelah sini adalah A, ya, berarti A nggak mungkin muncul lagi di posisi yang sini, ya. Berarti yang mungkin untuk menduduki kursi yang di sini kan selain A, ya. Berarti bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, ya. Seperti ini. Ada 4 orang yang mungkin, salah satu di antara 4 orang ini, maksudnya seperti itu, ya. Demikian pula untuk kursi yang ketiga ini, ya. Kan logikanya A tadi sudah duduk di sini, ya. Terus salah satu di antara 4 orang ini juga udah duduk di sini. Anggap saja misalnya si B lah. Si B sudah duduk di sini. Artinya, ya, yang mungkin akan menduduki kursi yang ketiga ini, ya, siapa saja? Apakah 5 orang ini bisa duduk? Enggak, ya, enggak mungkin, ya. Berarti selain A dan B, ya. Jadi selain A dan B, karena A sudah duduk di sini, B duduk di sini, berarti selain A dan B, ya. Kita tulis. Berarti yang mungkin ya C, D, atau E, ya. Ada berapa orang? Ada 3 orang, ya. Nah, untuk menemukan hasilnya, udah tinggal kita kalikan saja ini, ya. 5 kali 4 kali 3, ya. Kita kalikan, ya. 5 kali 4 20, 20 kali 3, ya. Hasilnya adalah 60. Ini, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut, ya, untuk soal yang nomor 6, ya. Soal yang nomor 6, dalam babak penyisian suatu turnamen ada 10 pecatur satu sama lain bertanding 1 kali, ya. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah, nah, ini kita sudah menuju ke, ini bisa kita kerjakan menggunakan rumus, bisa kita kerjakan menggunakan logika, ya. Tapi coba kita menggunakan rumus, ya. Nah, untuk aturan pengisian tempat yang kosong kayaknya susah, ya. Jadi kita menggunakan, kalau nggak permutasi, kombinasi, ya. Kalau nggak permutasi, kombinasi untuk soal yang nomor 6 ini. Gimana caranya? Nah, kita harus bisa membedakan permutasi itu apa, kombinasi itu apa, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya, ya. Jadi kalau permutasi, ya, kalau permutasi ini memperhatikan urutannya, ya. Jadi urutan diperhatikan, urutan diperhatikan, ya. Diperhatikan. Wah, ini susah nulisnya pakai kayak gini. Sebentar, ya, saya ketik saja, ya. Jadi yang namanya permutasi, ini urutan diperhatikan. Nah, ini permutasi, ya. Permutasi itu urutan diperhatikan. Nah, kemudian kalau kombinasi, ya, kalau kombinasi ini apa? Tidak memperhatikan urutan, ya. Tidak memperhatikan urutan.
perbedaan yang paling mencolok antara permutasi dengan kombinasi ya. Jadi kalau permutasi ini urutan diperhatikan, tapi kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan ya. Untuk yang soal yang ini ya, di sini kan akan bermain catur ya. Nah, dalam satu papan catur itu ada berapa pemain coba? Ada 2 pemain kan ya. Nah, karena ada 2 pemain kan berarti misalnya ya, ini saya tulis ya, karena ada 2 pemain, misalnya A sama B ini tanding ya, tanding dengan B, A bertanding ya. Jadi pertandingan A B dengan BA itu sama enggak ya? Pertandingan AB dengan pertandingan BA itu sama apa enggak? Sama kan ya? Sama ya. Nah, karena AB dengan BA ini dianggap sama pertandingannya ya, berarti ini kan termasuk yang tidak memperhatikan urutan. Jadi mau A B dengan BA itu dianggap sama, berarti tidak memperhatikan urutan. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi ya. Berarti soal yang ini boleh kalian kerjakan ya, hanya bisa dikerjakan dengan rumus kombinasi ya. Jadi kalau kita hitung ya dengan cara kombinasi seperti apa? Ya, ada 10 ya, ada 10 orang. Kemudian dalam satu papan catur ini kan hanya ada 2 pemain, berarti dari 10 orang akan diambil 2 pemain ya. Nah, terus kita selesaikan. Caranya adalah gunakan rumus kombinasi seperti yang tadi saya terangkan di atas ya. Ya, berarti 10 faktorial dibagi dengan kombinasi ini dikurangi ya. 10 kurangi 2. 10 kurangi 2 berarti berapa? 8 ya. 8 faktorial kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, tinggal kalian hitung saja. 10 faktorial berarti 10 kalikan 9 kalikan 8 dan seterusnya sampai angka 1. Ini cukup kita tulis 8 faktorial. Kenapa berhenti di angka 8 faktorial? Karena di bagian bawah ada 8 faktorial. Nah, berarti tinggal kita hilangkan nanti ya, kita bagikan nanti hasilnya 1 ya. 8 faktorial tetap ya, dikalikan 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1, ketemunya 2 ya. Langsung saya tulis 2 seperti ini. Kemudian kita bagi bilangan yang sama, 8 faktorial dibagi 8 faktorial, ketemunya adalah 1 ya. Nah, ini ada angka 10. 10 dibagi dengan angka 2, hasilnya berapa? Hasilnya 5 ya. Hasilnya 5 ya. Saya ketik pakai ini aja, hasilnya 5 ya. Berarti sekarang tinggal ada angka yang di atas 5 kali 9 ya. 5 kali 9 ini kan 45 ya. Yang bawah udah habis ya, udah dicoret semuanya. Ini juga udah hilang. Ini tinggal 5 kali 9 ya. Ini adalah hasil yang kita cari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, saya kira untuk video ini cukup dulu ya. Untuk soal-soal yang berikutnya nanti akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.